Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kasih Allah bersifat Tritunggal. Kita menerima dan mengalami kasih Bapa melalui Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Tempat tinggal yang akan tinggal di dalam diri kita adalah Roh Kudus. Dengan menerima kasih Allah, kita mengalami kehidupan Tritunggal Maha Kudus di dalam diri kita. Sungguh menakjubkan dan memberdayakan. Melalui sakramen-sakramen dan ketaatan kita pada perintah-perintah Allah, kita memiliki kasih Allah di dalam diri kita yang memotivasi kita, yang memampukan kita untuk mencurahkan kasih-Nya kepada setiap orang yang kita jumpai. Hubungan kita dengan Tritunggal Maha Kudus adalah apa yang memampukan kita untuk mentaati perintah-perintah-Nya dan menjunjung tinggi perjanjian yang baru dan kekal yang telah ditetapkan oleh Allah Bapa melalui Kristus Putranya. Saudara-saudari, Yesus memberitahu kita dengan jelas bahwa kita tetap berada di dalam kasih Tritunggal ini ketika kita mentaati perintah-perintah-Nya. Kristus memberikan jawaban atas perintah-perintah terbesar dengan menyatukan 10 perintah Allah dan menyempurnakannya dengan kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua adalah sama dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung pada kedua hukum ini. Ketika kita berusaha untuk mengasihi Allah di atas segalanya dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, kita mentaati seluruh ajaran perjanjian lama, hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum yang baru adalah hukum kasih, dan kita dipanggil untuk taat kepada kasih. Ketika kasih kita aktif, maka kasih itu akan menghasilkan buah-buah kasih. Ketika kita mempersembahkan perbuatan-perbuatan kasih dan belas kasih, kita mengasihi bukan dengan perkataan atau ucapan, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Ketika kita menerima sakramen rekonsiliasi, kita menunjukkan kasih kita kepada Allah, karena kita bertobat dari hal-hal yang memisahkan kita dari Kristus dan menegaskan keinginan kita untuk taat pada perintah-perintah Allah dan tetap berada dalam kasih-Nya. Saudara-saudari, sebelumnya dalam khotbah perjamuan terakhir, Yesus memberikan damai sejahtera kepada para murid-Nya. Dalam bacaan hari ini, Yesus memberikan sukacitanya kepada mereka, agar sukacita mereka menjadi sempurna. Karunia sejati dari ketaatan adalah sukacita Kristus. Ketika kita menerima kasih Allah dan tetap berada di dalamnya dengan mentaati perintah-perintah Allah untuk mengasihi Dia dan sesama, kita mengalami sukacita. Yesus menyempurnakan sukacita kita karena Dia adalah tujuan dari sejarah manusia, titik fokus dari kerinduan sejarah dan peradaban, pusat dari umat manusia, sukacita dari setiap hati, dan jawaban dari semua kerinduannya. Santo Paulus ke-6 menulis tentang pertukaran yang penuh sukacita antara Bapa dan Anak. Di sini ada sebuah hubungan cinta yang tidak dapat dikomunikasikan, yang diidentifikasikan dengan keberadaannya sebagai putra, dan yang merupakan rahasia kehidupan Trinitas. Bapa di sini dilihat sebagai pribadi yang memberikan dirinya kepada putra tanpa syarat dan tanpa henti, dalam kemurahan hati yang menggembirakan. Dan putra dilihat sebagai pribadi yang memberikan dirinya dengan cara yang sama kepada Bapa,
dalam rasa syukur yang menggembirakan di dalam Roh Kudus. Luapan sukacita, kemurahan hati, dan rasa syukur ini meluap kepada kita melalui berdiamnya Roh Kudus. Secara misteri kita berbagi dan mengalami sukacita Tuhan dengan cara ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa